kalaupun ke depan kayak ada suatu dorongan misalnya nih ke arah-arah ya, kalau kita boleh ngomong di sini ke arah politik lah untuk ke depan. Mana tanggapan kakak? Kakak tadi sudah bilang ingin mewarnai. Jadi kalau boleh jujur ya, aku sebagai masyarakat Oku dan juga mungkin ini serius ya? Serius tapi tidak serius ya? Ini boleh kalau boleh nilai ya. Serius tak mau ganti tempat duduk ini. Minum dulu kak. Iya. Nawar ya, aku baru mau bukan. Nah, banyak kak ya yang bilang cara kakak bergaul, cara kakak bersosialisasi itu sudah lebih dari cukup mewarnai, kalau aku boleh bilang. Nah, ada juga yang bilang mengecap, memberikan semacam stempel pada kakak sekarang ini. Kakak ini ada yang bilang Kadin rasa bupati. What? Ya Kadin lah, masa rasa bupati ya? Kadin rasa bupati, aneh juga kan? Cuman ini Kadin rasa bupati. Ini hoax lah ini. Ini tidak tahu ini hoax. Kalau hoax main ini. Nah itu gimana kak? Kalau dalam bagi kakak begini, kalau kakak kerja tidak boleh setengah-setengah. Nah, oke. Kalau kerja kita harus all out, memberikan yang terbaik, memberikan pencapaian yang maksimal yang bisa kita lakukan untuk pekerjaan itu. Nah, makanya kakak coba rubah paradigma ya. Bukannya kakak tadi mudah-mudahan bukan kakak ria atau sombong ya. Kakak pengen supaya pola-pola kerja lama itu kita tinggalkan. Contohnya yang mengalir apa adanya, linier ya, tidak punya inovasi. La ilaha illallah. Aduh. Oke guys, kita lanjut guys. Nah sekarang guys, tadi mati lampu masalahnya. Break dulu sholat. Rupanya istana gubernur bupati juga ada mati lampu udah ya. Nah kita balik ke perbincangan tadi kak, lepas di Kadin rasa bupati. Tidak juga sebenarnya, ini hanya bagian dari totalitas Bay. Kan mungkin apa yang kakak lakukan, kakak kerjakan selama ini tidak dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Jadi menganggap ini sesuatu yang agak di luar kebiasaan. Jadi seolah-olah kok muncul terus, seolah-olah kok lebih dominan, tapi tidak juga. Karena bagi kakak kita ini sekarang ya bukan kakak jahat ke yang lama tidak. Maksudnya yang lama bagus ya. Tapi mungkin dulu kecepatannya 60 mungkin. Nah, kakak pengen ini kakak bawa lari sprint. Kalau patok 100 km per jam. Nah, mungkin ini yang wong mandang ini agak aneh. Kakak buat MOU dengan kerjasama dengan IPB, kemarin dengan Simio Sisep, terus juga kakak genjot untuk di kantor supaya kamu harus punya inovasi. Kepala-kepala sekolah juga kakak genjot. Ayo, apa yang bisa kamu tampilkan, inovasi, terobosan, ide, pemikiran yang baru ya, yang bisa kita tampilkan, yang bisa kita jual untuk ke tingkat provinsi bahkan tingkat nasional. Nah ini yang kakak lakukan. Karena kakak pengen begawe ini tidak setengah-setengah. Ya kita tinggalkanlah pola-pola lama. Jadi sekarang ini kan banyak pola-pola lama begawe yang tadi yang kakak ngomong ke yang linier, yang mengalir. Ya, ada anggaran, ada duit, jalan nggak kasih duit, akan jalan. Nah, ya kalau ada anggarannya ya mungkin siapapun bisa kan. Iya. Nah sekarang caranya nggak kasih anggaran tapi pajak terbangun. Contoh kami sekarang bangun yang di SKB ada TBM Taman Bacaan Masyarakat itu nol, tidak ada biaya dari APBD. Seluruhnya menggunakan bantuan dari pusat. Dan insya Allah tahun depan kami buat PAUD percontohan di belakang Dinas Pendidikan. Duitnya sudah ada dari pusat dan itu juga tidak menggunakan dana APBD. 1 rupiah pun tidak menggunakan dana APBD. Seluruhnya dibantu oleh pemerintah pusat. Jadi itu tadi kami coba menjadikan diri kami sebagai trigger ya bagi kawan-kawan yang lain supaya bisa mudah-mudahan bisa berbuat hal yang sama. Jadi sehingga Kabupaten Oku ini lebih cepat lagi mungkin ini ya, lebih cepat lagi perkembangannya, pembangunannya seluruh lini termasuk di bidang pemerintahannya. Karena
kita ini sekarang ngejar agak ya mungkin kita sekarang dengan kabupaten lain tidak terlalu ini ya. Ya pengennya ke depan kami dinas pendidikan ini jadi contoh untuk dinas-dinas lain supaya kita juga sama-sama berlari biar Oku ini makin maju dan makin terdepan. Paling enggak di lingkup Sumatera Selatan bela. Syukur-syukur kalau kita pacak masuk ke kancah nasional ya. Kakak ini kan belakangan ini Kak semua lini baik itu ormas, baik itu organisasi pokoknya selevel-level itu Ya. hampir semua dimasuki. Sebenarnya kakak juga bukan nolak ya, tapi maksudnya kakak juga berpikir ya sudahlah kalau ada mungkin yang lebih baik, yang lebih bagus dari kakak persilahkan. Tapi mereka datang ke kakak gitu, minta supaya kakak bisa menahkodai lah organisasi ini. Kakak sampaikan, oke, kakak galak, ya, megang organisasi, tapi syarat sih kok, kamu harus bulat, ya, kompak dan solid menunjuk kakak, jangan ada yang lain. Kenapa? Karena bagi kakak megang organisasi ini bukan untuk bisnis oriented, untuk cari keuntungan. Kita kan untuk memajukan organisasi nih, makanya kakak tanam ke mereka, oke, kamu nunjuk aku boleh, tapi kamu yakin ya, kita sama-sama memajukan ini, jangan ada kepentingan lain. Karena bagi kakak organisasi bukan untuk mencari duit. Iya. Kita kan nak ke organisasi ini kan supaya organisasi ini maju, anggota juga kalau pacak bisa mandiri, terbantu, dan yang pasti bisa mengharumkan nama Kabupaten Oku. Ada berapa sejauh ini? Sekarang ingat kakak? 1, 2, 3, 4 lah, 4 organisasi. Di luar itu, luar organisasi yang itu ada lagi yang dilibatkan banyak ya. Kakak di provinsi banyak, tapi lah ya kalau kakak udah pindah otomatis ya ada lagi. Ya kakak bukannya kadang-kadang kakak juga ini ada lagi kemarin ada suatu organisasi olahraga yang minta kakak coba, kakak merasa udah terlalu banyak, malah tidak konsen. Untuk apa kita banyak-banyak tapi terbengkalai atau cuman nempel nama bae kan? Oh ini ketua ini tapi cuman vakum kakek organisasi itu malah tidak berkembang atau jalan di tempat atau malah tiarap karena tadi cuman ngembek nama bae kan, untuk apa? Nah biarlah mungkin Ciko duo organisasi olahraga yang atau yang organisasi lainnya, tapi bisa kita pegang dengan jalankan dengan maksimal dan mudah-mudahan bisa maju di bawah kepemimpinan kita. Jadi jauh tidak sia-sia kan, karena kan ini amanah. Uang nunjuk kita kan berarti memberikan amanah pada kita, dan uang mengharapkan, ada harapan kan, berarti kan harapan di tangan kita tuh, aku menunjukkan amanah ini ke bapak ini atau ke uang ini, harapannya ini kan. Nah mudah-mudahan kakak bisa memenuhi amanah itu, karena bagi kakak berat juga ini kan, amanah ini kan harus kita pertanggungjawabkan. Pertanggungjawabkan bukan di dunia tapi di akhirat juga. Maka kakak agak main-main, makanya termasuk di dinas pendidikan juga ini bentuk tanggung jawab. Pernah kakak waktu diundang pernah juga sama waktu Jackie itu kan hari Minggu kami. Mana kak dapat? Ya dapat apa ya kak apa? Nah ini kan bagian dari menjalankan dan kakak bertanggung jawab terhadap jabatan. Jadi selagi berkaitan dengan jabatan kakak siap kapan baik. Nah pagi siang malam ya harus galak dong, karena itu tadi tanggung jawab terhadap amanah tadi. Iya. Nah kak, ini mungkin agak terakhir. Kalaupun ke depan kak ya, apa yang kakak lakukan, apa yang sudah kakak masuki berbagai macam level lah, kan itu ke depan berimplikasi pada ada suatu dorongan misalnya nih ke arah-arah ya, kalau kita boleh ngomong di sini ke arah politik lah untuk ke depan. Mana tanggapan kakak? Kakak sampai sekarang sama jawabannya, belum berminat. Belum ada keinginan untuk terjun ke politik praktis ya. Belum. Tapi kakak senang dengan politik praktis. Senang, maksudnya mengikuti ya alurnya, permainannya. Tapi kalau kakak untuk jadi pemainnya, kakak belum ada keinginan untuk itu. Jadi aktornya. Cuman ya insya Allah tidak tahu, namanya politik ini kan dinamis kan. Ya dinamis, penuh dengan fluktuatif, kadang turun. Nah, pada saat itu kakek di mana kakak posisi yang terakhir itu, apakah pada saat di atas atau di bawah ya wallahu alam.
yang pasti kalau sampai saat ini Sabo jawaban kakak belum berminat. Banyak sebenarnya yang untuk di Oku ya, banyak yang lebih senior, yang lebih menurut kakak lebih pas kakek. Walaupun ini masih lama sebenarnya. Ini aja pilkada yang Pak Kuryana, Pak Johan belum selesai kan kakek, belum coblosan, belum tahu siapa pemenangnya. Tapi bagi kakak sudah ada yang insya Allah yang bakal jadi penerus beliau ya. Ya mungkin ada Kak Johan kan, ada Pak Marjito, mungkin juga ada siapa yang kemarin yang belum sempat maju, Pak Edi Yusuf mungkin nggak maju ya. Kalau masih umurnya masih memenuhi kan umur beliau, berarti 4 tahun yang akan datang sudah cukup berumur ya. Tapi kalau beliau mau ya silahkan Pak. Tapi kakak sadar tidak sebenarnya pola yang kakak terapkan selama ini itu secara tidak langsung mendorong orang ingin berpikir positif lah kepada sosok ini. Kakak serahkan kembali ke masyarakat ya. Karena kan amanah itu kan diberikan oleh masyarakat. Ya, tapi sampai saat ini kakak tegaskan kakak belum berminat untuk terjun ke dunia politik. Politik kan dinamis ya. Tapi kan dinamis. Jadi insya Allah kalau biarlah kakak coba membangun Oku dari dunia pendidikan. Terakhir kak, ini harapannya kakak nanti di dunia pendidikan ini PR apa yang mesti dikerjakan, apa yang mesti dibenahi? Banyak. Memang satu sarana dan prasarana infrastruktur sekolah kakak akui kan masih banyak ya, belum sesuai ekspektasi kita. Masih banyak yang perlu kita perbaiki. Ya tapi bertahap. Maka setiap tahun kami coba menginventarisir sekolah-sekolah yang memang menjadi skala prioritas kami untuk diperbaiki, untuk dibenahi ya. Dan yang kedua PR kami juga ya, kami pengen supaya tingkat kesejahteraan para guru juga mengalami perbaikan menuju tempat yang lebih baik lagi dari segi kesejahteraannya. Karena kami akui masih banyak guru-guru yang ya seperti yang guru-guru, apalagi guru-guru yang bukan belum non sertifikasi ya kan. Terus juga guru-guru honor itu banyak sekali yang mungkin pendapatannya jauh di bawah UMR lah. Ya, jadi harapan kakak ya mudah-mudahan kakek ke depan kita bisa memperbaiki lah tingkat kesejahteraan mereka. Makanya kami kan bertahap kemarin kami sudah bantu mereka untuk ngurus NUPTK guru yang selama ini mereka belum punya NUPTK guru-guru honor sudah. Terus juga kami kemarin ketemu dengan GTK HNK 35 plus guru-guru yang non kategori yang sudah mengabdi mungkin 10-15 tahun ya, tapi belum diangkat PNS. Kami juga membantu mereka kemarin untuk kami sama-sama gedor pemerintah pusat supaya diberikan kebijakan lah mereka ini untuk masuk ke sebagai ASN lah, PNS ya, diangkat sebagai PNS. Kasihan mereka udah ngabdi puluhan tahun. Ada kemarin tuh sampai 17 tahun, tapi belum diangkat, kasihan. Pesan-pesan Kak kepada guru dan para anak didik di Kabupaten Oku. Ya sekarang ini kan lagi masa pandemi, cuma jangan gara-gara kita masa pandemi seperti ini, khususnya para pelajar jadi malas untuk belajar ya. Ya apa-apa silakan baik kan, masih banyak media-media lain untuk kita belajar. Ada media daring, terus juga mungkin bagi anak-anakku pelajar yang akses internetnya masih agak terkendala ya di beberapa daerah, kami kan sudah membuat radio pendidikan. Bisa diakses melalui Radio Sukses Baturajo, itu bisa tiap hari bisa didengarkan melalui radio. Dan kami pun kan sudah membuat modul pembelajaran sederhana melalui guru masing-masing di sekolah, supaya anak-anakku tiap hari itu selalu mendapatkan pelajaran-pelajaran ya yang diberikan gurunya, dan tiap 2 hari atau 3 hari sekali dikumpulkan di sekolah masing-masing. Jadi tetap ada aktivitas, tetap belajar, jangan sampai patah semangat jadi malas belajar. Masa pandemi ini harus lebih giat lagi dan lebih tekun lagi belajar. Dan untuk para guru, nah tolong awasi anak-anak ini, jaga anak-anak kita, karena pendidikan ini investasi masa depan. Beda. Dia tidak dirasakan sekarang, tapi akan dirasakan 5-10 tahun lagi yang akan datang. Siapa yang ini yang tanggung jawab? Itu guru dan orang tua. Jadi baik buruknya generasi muda yang akan datang ya, 10, 50, 20 tahun yang akan datang itu ada di tangan guru. Nah, mudah-mudahan para guru ya khususnya di Kabupaten Oku ini tetap semangat ya dalam mendidik dan mengajar anak-anak di Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Jadi sedikit ya demikian, mudah-mudahan dalam percakapan kami yang panjang lebar ini ada manfaat yang bisa diambil dan ada hikmahnya. Karena sebaik-baik manusia itu ya tentunya bermanfaat bagi manusia lain. Ya. Nah, itu sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Iya. Oke. Dan satu lagi ya sebenarnya. Ada satu lagi. Kan untuk para generasi muda kita, Oh, iya. kayak anak-anak yang mungkin baru tamat kuliah, yang belum ada gawe kan. Sebenarnya mudah. Kuncinya jujur. Nah, Bener gak? Sekarang kan kalau kita ngomong misalnya ketemu sama kan, oi susah nano nyari wong jujur ini. Oh, yang jujur lah. Kenapa jadi wong? Jadilah wong jujur. Karena begitu kau jadi wong jujur, kau akan dicari wong. Dipakai. Seluruh wong akan memakai kau dan memperkerjakan kau. Bener kan? iya, benar. Nah, kalau kita ngomong di warung kopi, ay, saro nyari wong jujur sekarang. Iya. Nah, berarti wong jujur dicari wong, ya. Benar. Nah, jadilah anak-anak yang jujur ya, dalam bekerja, dalam bertingkah laku, dalam berbuat. Karena sekali kamu dicap wong jujur, dicari wong, siapa pun pasti akan galak maki kamu. Jadi itu tadi perbincangan hangat dengan Kak Teddy Melansa. Mudah-mudahan kita doakan semoga apa yang beliau cita-citakan akan tercapai dan berkah. Amin. Kita akhiri malam hari ini dengan ucapan jangan lupa di subscribe Jangan lupa di like and subscribe channel ini Kak. channel ini. Muhammad Wiwin. Tokoh jurnalistik Kabupaten Ogan Komering Ulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.